Salam, perkenalkan nama saya Kesya Mistibahan, Prodi Pak, kelas F, semester 2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi persyaratan dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya dari kelompok 2 dengan teori belajar behavioristik. Secara umum, teori belajar behavioristik adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang memberikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Secara khusus, teori belajar behavioristik ini merupakan satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena, jasmani, dan aspek-aspek mental. Kata lain dari behavioristik ini adalah behaviorisme. Behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan peran individu dalam suatu belajar. Pengertian teori belajar behavioristik menurut ahli ada 3. Yang pertama dari B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behavioristik ini menekankan kepada pelajaran melalui penguatan. Penguatan positif seperti hadiah. Contohnya seperti jika kita mendapati peserta didik yang memiliki kemampuan lebih, kita bisa memberikan dia hadiah. Yang kedua dari Edward Thordike. Edward Thordike menekankan bahwa teori belajar behavioristik ini lebih menekankan kepada mengulang-mengulang setiap kali materi yang didapat. Yang ketiga dari Charles Hooke, di mana Charles Hooke menyatakan bahwa teori ini lebih menekankan kepada dipengaruhi oleh evolusinya sendiri dan kebutuhan biologis untuk memenuhi konsep belajar. Pandangan teori behavioristik mengenai belajar. Teori behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dalam stimulasi dan respon. Kekurangan dari teori belajar behavioristik itu adalah lebih berfokus kepada perilaku yang dialami dan diukur, menyediakan karangan kerja yang jelas. Kekurangan dan kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan teori belajar behavioristik ini lebih berfokus kepada perilaku yang diamati dan diukur, menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk merencanakan pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari teori belajar behavioristik adalah cenderung menyederhanakan proses pembelajaran dalam mengabadikan faktor internal seperti proses. Implikasinya teori belajar dalam pengajaran Pak. Yang pertama, pembentukan perilaku. Penguatan positif, guru dapat memberikan pujian, hadiah, atau penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang positif. Yang kedua adalah model perilaku. Guru Pak dapat memberikan perilaku religius yang baik bagi siswa. Contoh penerapan dalam pembelajaran Pak melalui teori belajar behavioristik. Guru memberikan stiker bintang kepada siswa yang meraih kecerdasan di dalam kelas. Yang kedua, guru dapat memberikan tugas kepada siswa menulis cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab. Dan yang ketiga,